warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-id yawman mubarakan wa ja'ala ta'atina lillahi fihi taqarruban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru dalam hati kita ketika meninggalkan Ramadan yang penuh berkah. Kata pepatah, jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya berpisah. Kita sedih ditinggalkan Ramadan, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, sehat dan penuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita basahi lisan kita dengan takbir, tahmid dan tahlil. Kita gemakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke segala penjuru angkasa dengan penuh sukacita, kadang dengan tetes air mata sebagai ekspresi rasa harap kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai ekspresi rasa takut kita akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai ekspresi rasa syukur kita atas nikmat-nikmatnya. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan dan merasakan nikmatnya Idul Fitri bersama-sama. Padahal banyak saudara kita yang tidak bisa hadir di sini bersama kita lantaran sakit, lantaran terhalang, bahkan ada yang telah mendahului kita menghadap ilahi Rabbi. Betapa indahnya kemanusiaan kita pada hari ini dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Dari lubuk hati yang terdalam kita sadari betul bahwa selama ini kita besarkan adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita besarkan selama ini adalah harta, kedudukan, popularitas dan perkara keduniaan lainnya, sehingga membuat rohani kita menjadi tumpul dan tidak berkembang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat Id yang baru saja kita lakukan merupakan simbolisasi dari kesuksesan kita menghidupkan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, pelajaran berharga dari Idul Fitri yang kita rayakan hari ini merupakan akumulasi dari pelajaran-pelajaran ibadah puasa, salat malam, zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan selama kurang lebih 30 hari. Ramadan sebagai suatu madrasah rohani, spiritual training, telah menggembleng kita untuk memahami prinsip kesuksesan hidup yang hakiki dan cara meraih kesuksesan itu. Apakah prinsip kesuksesan hakiki telah diberikan oleh Ramadan kepada kita? Ada begitu banyak prinsip kesuksesan yang telah diajarkan oleh Ramadan kepada kita selama sebulan. Di antaranya adalah yang pertama,
Kita disebut sukses manakala kita bisa menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpuasa sejak subuh hingga maghrib, kita rela menahan lapar, haus dan hal-hal lainnya yang mengurangi nilai ibadah kita, puasa kita. Kita teguh memegang prinsip, kita tidak berani melanggar pantangan-pantangan puasa sampai datang waktunya berbuka. Rasanya tak ada waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa kecuali datangnya waktu maghrib. Kesuksesan orang yang berpuasa adalah di saat berbuka. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, idza aftara fariha bi fitrihi, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Buat orang yang berpuasa, ia memiliki dua kegembiraan. Pertama, ketika berbuka, ia bergembira dengan saat berbukanya itu. Dan kedua, ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti, ia gembira dengan ganjaran puasanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Waktu berbuka yaitu maghrib dan Idul Fitri sebagai akhir puasa adalah simbol datangnya kesuksesan jangka pendek, yaitu kesuksesan dunia. Sedangkan kesuksesan jangka panjang adalah di saat hari akhir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ganjaran masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, yang tidak akan masuk melalui pintu surga tersebut kecuali bagi orang-orang yang telah menyelesaikan puasa. Kesuksesan yang sejati adalah manakala kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan merasa damai di saat kita melakukan ketaatan. Buat orang muslim, sukses akan datang dengan sendirinya manakala ia sabar menjalani ketaatan itu, meskipun dihadapkan dengan rintangan-rintangan. Jika kita membiasakan diri untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan kita kepadanya, maka nama kita akan harum sepanjang masa, melintasi zaman dan alam, dikenang oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesuksesan tidak boleh membuat kita euforia, lupa diri dan kebablasan. Di saat kita menjalankan ibadah puasa, di saat lapar dan haus mendera, rasanya terbesit hasrat dalam hati kita untuk memuaskan nafsu, makan dan minum kita nanti saat berbuka. Namun di saat segala hidangan sudah dihamparkan dan datang waktu berbuka, seteguk air dan sesuap makan sudah melenyapkan hasrat itu. Sebutir kurma sudah mengenyangkan perut kita. Seteguk teh hangat sudah dapat menghangatkan tubuh kita. Kita pun menjadi kembali segar dan energi. Kita tidak punya hasrat lagi untuk menghabiskan segala hidangan yang tersedia kecuali sekedar kebutuhan. Subhanallah, itulah sunnatullah. Hadirin rahimakumullah. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa ketika kita mendapatkan kesuksesan, kita tidak boleh euforia, tidak boleh lupa diri, dan tidak boleh kebablasan. Riset ilmiah sudah membuktikan bahwa orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih panjang. Orang yang memilih untuk menabung uang dibanding menghabiskan uangnya, maka ia akan kaya dalam waktu jangka yang panjang. Dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sengaja melatih kita untuk menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih abadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyontohkan hal itu kepada kita sebagai umatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada kisah menarik. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar mengucapkan salam dan diizinkan masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab melihat Nabi sedang berbaring di atas tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma.
Dan tikar itu menimbulkan bekas pada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan yang mengharukan itu, Umar bin Khattab pun menangis. Lalu terjadilah dialog antara Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Mengapa engkau menangis wahai putra Al-Khattab?" Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun menjawab, "Duhai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini sudah membuat punggungmu berbekas, dan aku lihat hanya ini perabotan rumahmu. Padahal engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah manusia pilihannya. Sementara di sana yang namanya Kisra dan Kaisar duduk bertahtakan mutiara, berbantalkan sutra." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Orang-orang yang engkau sebutkan tadi barusan adalah mereka yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangannya. Padahal itu adalah kesenangan yang akan berakhir. Sementara kita adalah kaum yang Allah tunda kesenangannya untuk kesenangan akhirat kita. Perumpamaanku dengan dunia adalah seumpama seorang musafir yang berjalan di musim panas, lalu ia berteduh di bawah sebuah pohon barang sejenak. Dia istirahat di bawahnya, lalu pergi meninggalkan pohon itu, melanjutkan perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang sukses, jika ia kaya maka kekayaannya tidak membuat lupa berzakat, bersedekah, dan berbagi kepada orang-orang yang keberadaannya di bawahnya. Ia menjadi orang yang dermawan. Jika ia pengusaha atau pebisnis, maka bisnisnya tidak membuat lupa mengingat Allah. Ia menjadi pebisnis yang islami. Jika ia penguasa, maka kekuasaannya tidak membuat ia bertindak zalim, sewenang-wenang, dan mengkhianati kekuasaannya di hadapan Allah dan masyarakat. Ia menjadi penguasa yang amanah. Seorang muslim yang sukses tidak bersikap euforia, lupa diri, dan kebablasan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, sukses adalah manakala kita mampu bersikap jujur. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, illa saum, fa innahu li wa ana ajzi bih." Seluruh amal manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberi ganjarannya. Hadis muttafaqun alaih. Mengapa Allah mengkhususkan ibadah puasa untuk dirinya? Menurut Imam Al-Qurtubi, itu karena dua alasan. Yang pertama, puasa mampu mencegah seseorang untuk memanjakan kesenangan diri dan hasratnya, sementara ibadah-ibadah lain tidak seperti itu. Yang kedua, puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Tidaklah ia berpuasa melainkan untuknya. Oleh karena itulah puasa menjadi istimewa dengan sebab ini, sementara ibadah-ibadah lain dapat dengan mudah dimasuki unsur-unsur riya. Puasa membuat kita jujur karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut muraqabatullah. Orang lain bisa berbohong atau kita bohongi dengan puasa kita, namun Allah Subhanahu wa taala tidak. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wallahu bima ta'maluna basir." Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah kisah menarik. Suatu hari ketika Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan ia melihat seorang penggembala ternak. Maka terjadilah dialog di antara mereka. Ibnu Umar berkata, "Maukah engkau menjual satu kambing saja?" Penggembala itu menjawab, "Kambing-kambing ini bukan milikku." Ibnu Umar berkata, "Katakan saja kepada pemiliknya bahwa satu ekor kambing telah dimakan oleh serigala." Lalu penggembala itu menjawab, "Kalau begitu, di manakah Allah?"
Mendengar jawaban penggembala kambing itu, Abdullah bin Umar menjadi kagum. Sepanjang perjalanan ia mengulang ucapan penggembala tadi, lalu di manakah Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah potret muslim yang jujur. Ia sadar bahwa Allah selalu melihat apa yang ia lakukan. Dalam jangka panjang, orang jujur akan mendapatkan kesuksesan. Tidakkah terbayang dalam ingatan kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul sudah dikenal dengan kejujurannya. Jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, sudah menyebutnya sebagai Al-Amin, orang yang mendapat dipercaya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita cinta dengan kebenaran, kebaikan, ketaatan dan keluhuran. Itulah fitrah kita yang suci. Fitrah itulah yang perlu kita isi ulang, kita cas kembali dalam ibadah puasa agar kita memiliki energi untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa kita dan amal-amal lain yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, sehingga kita termasuk hambanya yang kembali kepada kesucian fitrah kita, yaitu kembali kepada Allah dan berhasil memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini marilah kita awali doa dan munajat kita di hari yang mulia yang membahagiakan ini dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah semua kaum muslimin dan muslimat yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Wahai yang maha pengasih di antara yang memberi kasih sayang. Allahumma fa'annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fatan wal zalazil wal munkarat wa su'ul akhlaq. Ya Allah, jagalah dari kami bala bencana, wabah, kekejian, ujian, fitnah, gempa, kemungkaran dan akhlak yang buruk. Ya Allah, janganlah Engkau tutup Ramadan ini bagi kami kecuali dengan dosa yang telah terampuni dan pembebasan dari api neraka. Ya Allah, kembalikanlah bulan Ramadan kepada kami sedang kami dalam keadaan beriman kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang diterima amal ibadahnya, dan jauhkanlah kami dari golongan orang-orang yang terhalang dari rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang berpuasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, mengharap pahala serta meraih maaf, ampunan dan ridha-Mu, wahai Tuhan Rabb seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?